Saya coba buat slide-nya, tapi sedikit, jadi slide-nya hanya sedikit. Ya. Nah, di buku dapat dilihat di halaman, kalau di buku itu halaman ini, halaman 668 atau 699 ya. Nah, masih lanjutan materi tentang linear regresi sederhana ya. Nah, namun dalam regresi yang sederhana itu ada yang dikenal dengan koefisien determinasi dan koefisien korelasi ya. Nah, koefisien determinasi ini adalah berkaitan dengan pengaruh begitu ya, pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Koefisien korelasi pun sama, namun ada perbedaannya, yaitu koefisien determinasi itu lebih cenderung kepada tingkat kaitan begitu ya. Determinasi itu apa istilahnya? Jadi koefisien determinasi nanti itu diinikan disimbolkan oleh R2 ya, R kuadrat. Koefisien determinasi adalah menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas ya. Yang variabel bebas itu adalah kalau di persamaan linear ya ini yang dikatakan variabel bebas itu adalah yang X-nya ini ya. Ini variabel bebas, karena berapapun boleh kita input nilai X. Sedangkan nilai Y-nya itu bergantung daripada nilai X-nya. Nah, jadi variabel bebas, dalam hal ini X, nah ini kontribusinya terhadap model. Ya. Nah, kontribusinya terhadap model ini namanya model. Ya. Model simple regresi itu ya. Nah, ini variabelnya ini kontribusinya terhadap model itu berapa persen. Nah, itu adalah koefisien determinasi. Nah, sedangkan koefisien korelasi yang ditulis di sini Rx, Y, yaitu kaitan hubungan antara variabel X dan variabel Y, nah itu seberapa erat hubungannya. Nah, ini ditandai dengan dari negatif 1 sampai positif 1 kalau koefisien korelasi. Sedangkan koefisien determinasi yaitu tadi kontribusi variabel bebas terhadap model regresi. Nah, ini dari 0 sampai 1. Jadi semacam persentase lah. Ya, koefisien determinasi itu semacam persentase kontribusi variabel bebasnya berapa persen gitu. Nah, jadi kita kalau di pemrograman kita udah bisa tahu langsung itu ya nilainya. Nah, secara umum cara perhitungannya adalah seperti ini, yaitu dimulai dengan cara menghitung daripada sum of square ya atau SSE. Kemudian ada juga SSE, ada SS apalagi SSR dan SST ya. Nah, jadi koefisien determinasi itu adalah R. Ini sini R kuadrat, R kecil, yaitu SSR per SST. Apa itu SSR? Yaitu sum of regression ya. Ya. Kalau SSE adalah sum of error. Ya, ini apa namanya ini errornya begitu. Ini sum of error, ini sum of regression, yang ini, yang bawahnya, dan SST totalnya yang ini. Ya, ini kita lihat di persamaannya ya.
Ini, sorry. Nah ini, ya. Jadi bisa dimulai dari sum of error-nya. Ya, sum of error ini yaitu YI dikurangi Y bar ya. Y topi. Nah, sum of error YI dikurangi Y topi. Yang mana YI? Ya, balik lagi ke contohnya, yang mana sorry. Yang mana YI? YI itu adalah nilai Y daripada data. Y topi yang mana? Y topi adalah nilai prediksi daripada garis ya. Nah, selisihnya yang mana kita lihat. Nah, untuk gambar untuk slide saya kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi Y nih Y10. Nah, ini yaitu data yang ke-10 maksudnya. Mana titiknya tuh Y10? Yang ini kan? Nah, yang ini. Y10 ya. Nah, ini Y10 yaitu datanya. Yang mana Y topi? Prediksi. Yang mana prediksi? Ya garis yang ini diprediksi. Nah, jadi Y10 dikurangi Y topi adalah selisih ini. Nah, ya. Kemudian yang garis biru ini apa? Y rata-rata. Rata-rata daripada data. Jadi selisih antara Y prediksi atau Y topi dikurangi Y rata-rata ini adalah SSR ya. Nah, SSR nih, sum of total, sum of regression ya, sum of square regression. SSR, sum of square regression. Dan sum of square total adalah yang ini nih. Y10 dikurangi Y bar ya. Y10 dikurangi Y bar. Sehingga bisa kita lihat di sini, Y persamaannya adalah, ini ada persamaannya. Nah, SSR ditambah SSE adalah SST. Yang mana maksudnya? Ini SSE, sum of square error, ya. Ini adalah sum of square regression, regresinya, dan yang ini adalah totalnya. Sehingga SST sama dengan SSR tambah SSE. Sehingga didapatkanlah koefisien determinasi itu adalah SSR dibagi SST. Ya, jadi yang mana itu? Yang ini, yang bawah ini dibagi dengan yang atas. Nah, itu adalah koefisien daripada determinasi yang menunjukkan tadi berapa persen kontribusi daripada variabel apa di sini? Variabel bebas ya terhadap model. Yang mana yang dimaksud dengan model ini? Y topi sama dengan 60 tambah 5X ya. Ini adalah model. Nah, didapatkan nanti R-nya, R itu yang dikatakan koefisien R kuadrat ini yang dikatakan koefisien determinasi. Gitu. Jadi kita masuk dalam cara perhitungan SSE tadi. Ya. SSE ini ada data 1, 2, 3 sampai 10 begitu. Nah, ini jumlah data di sumbu X-nya, data di sumbu Y-nya, yaitu di sini 2, di sini 58 ya, dan seterusnya. Nah, dapatlah dibuat suatu model begitu. Ini kita sudah lakukan di pertemuan sebelumnya, yaitu menghitung mendapatkan nilai nilai A dan B-nya gitu, A-nya berapa, B-nya berapa, bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan aplikasi begitu. Nah, sehingga ini yang dikatakan dengan nilai prediksi ya. Nah, YI dikurangi Y topi, nilai Y di sini dikurangi dengan Y topi. Nah, ini nilai yang dikatakan dengan SSE ya. YI dikurangi dengan YI topi dikuadratkan, square error istilahnya, maka ini nilainya adalah SSE. Sampai di sini cukup jelas.
Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, jadi itu koefisien determinasi dihitung daripada tadi kita udah dapatkan SSE-nya. Kemudian kita yang kita perlukan ini SSR dan SST. Ya, SSR-nya mana? Kalau tadi yang digunakan adalah Y10 dikurangi Y topi yang ini, berarti berikutnya yang digunakan adalah yang ini. Y topi dikurangi Y bar, ya, atau yang prediksi dikurangi yang rata-ratanya. Jadi tinggal ditambahkan satu lagi di sini barisnya, yaitu Y topi. Di sini sudah ada Y topi dikurangi Y bar. Y bar itu Y rata-rata. Mana Y rata-rata? Ya ini. Semua dijumlah dibagi 10. Itu adalah Y rata-rata. Yaitu di sini didapatkan Y rata-ratanya adalah 130. Ya. Masih ada saya di buku ya. Saya belum sempat di ini. Kita lihat dulu. Nah ini ya. Yaitu Y bar itu dijumlah semua dibagi 10 sama dengan 130 ya. Itu adalah Y bar yang saya tandai dengan warna biru itu ya. Nah, kemudian sudah dengan demikian kita dapatkan nilai apa? Tadi nah ini YI dikurangi Y topi. Sekarang kita dapatkan YI dikurangi Y bar ya. Ini YI dikurangi Y bar. Oke. Tadi di slide, nah YI dikurangi Y bar, Y topi adalah SSE. Yang kita perlukan berikutnya adalah SSR dan SST. SSR itu adalah ini ya, Y topi dikurangi Y bar. Ya, yang total dari yang ini ya. Ya, Y dikurangi Y apa? Y dikurangi Y bar itu adalah total ya. Sekarang kita lihat ke ini. Nah ini Y dikurangi Y bar adalah total SST ya. Nah caranya sebenarnya masih sama, yaitu dicari ditulis XI-nya, XI di sini, kemudian YI, berikutnya adalah Y bar. Y bar itu kan total Y bar itu di sini 130 ya. Nah, berarti sebenarnya 58 dikurangi 130 begitu ya. 105 dikurangi 130, 88 dikurangi 130, 137 dikurangi 130 nilainya adalah ini. Ya. Nah, nilai ini dikuadratkan itulah namanya SST. SST-nya sudah dapat ya tidak perlu mencari lagi satu lagi yaitu SSR karena bisa dikurangi ya. Yaitu kalau mau dicari boleh seperti ini SSR YI topi dikurangi Y bar ya. Nah, atau sebenarnya bisa dihitung dengan cara yang besar tadi SST dikurangi dengan SSE maka dihasilkan adalah SSR ya. Nah, karena SST sama dengan SSR ditambah SSE. Total sum of square yaitu yang paling besar tadi sama dengan SSR ditambah SSE yaitu square due to regulation or
square due to error, ya. Bisa dipahami ya. Jadi datanya adalah ini, yang titik-titik ini adalah datanya. Sedangkan yang garis hijau ini adalah prediksinya. Yang garis biru ini adalah rata-ratanya. Sehingga di sini masing-masing memiliki error. Error itu dihitung dari nilai Y-nya. Maka Y itu di sini di setiap titik. Y yang contohnya di sini yang titik 10, Y10 dikurangi Y topi. Maksudnya adalah yang ini. Nih, ya. Y topinya yang hijau ini, yang garis warna hijau, titiknya dia di sini. Nah, Y10 topi, ya berarti titik ini yang dimaksud di sini. Dikurangi dengan Y bar, Y rata-rata ya di sini. Ya. Nah, sehingga didapatkan tadi ini SST, ini SSE, di sini adalah SSR. Nah, selesai. Didapatkan kemudian koefisien determinasinya yaitu SSR dibagi dengan SST, yaitu nilainya adalah 0,9027. Artinya adalah dia dapat mengambil kesimpulan bahwa 90,27% dari total square yang dapat dijelaskan atau pengaruh terhadap model ini. Model regresi itu cukup besar, yaitu 90,27%. Gitu ya. Nah. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Di Excel-nya saya juga belum tahu kalau di Excel ya. Kalau di itu pemrograman pasti udah mudah ya. Itu. Yang paling mudah di kita kan Excel, koefisien korelasinya kan dinamis gitu. Ini dulu ya. Nah, ini ada correlation ya. Nah, ini contohnya. Sepertinya kita bisa coba datanya kalau ada tadi. Nah, kan gampang sekali kalau sudah ada datanya ya. Sorry ya, keambilnya. Ya, keambil semua. Apa lah. Kita lihat dulu 58. Oke. Kita cek apakah bisa. Ini saya juga baru langsung gunakan ya. Array 1. Array itu adalah wilayah. Kita coba dulu. Koma array 2. Nah, 0,95 ya. Betul nggak 0,95 korelasinya? Itu korelasi, berarti bukan determinasi ya. Kita lihat dulu korelasi. Nah, ini ya 0,9501 ya korelasinya.
Ya, betul sekali ya. Nah, apakah determinasi ada? Kita lihat aja. Oh, bukan. Determinasi. Ya, kita cari dulu di ini ya. Tuh. Koefisien determinasi si Excel. Nah, ini Anda dapat RSQ ya. Oh iya, cara belajarnya ya. Yang simple aja. Jadi hitung-hitungan nggak mesti, tapi kita tahu oh pola. Sebentar ya. RSQ. Nah ada RSQ. Koefisien determinasi. Ini dikenal dengan tadi apa itu? Percent product movement. RSQ YS mana yang ini ya? X-nya yang ini. Kita lihat 0,9027. Apakah benar? Nah, betul ya. 90,27. Itu cara kita belajar ya, biar cepat gitu. Kelebihannya ini dengan aplikasi tadi apa? Dengan aplikasi SPSS dan lain-lain. Ya, sebenarnya tentu dua-duanya memudahkan. Hanya kalau di Excel itu kan dinamis saja gitu. Jadi determination yaitu SSR dibagi dengan SST. SSR tadi selisih dengan reduksi, regresi maksudnya, data dan regresinya. Kemudian kalau SST adalah data dan data di sini dan apa rata-ratanya ya. Ini rata-rata di sini. Berikutnya adalah kita masuk ke koefisien korelasi. Koefisien korelasi tadi bernilai dari negatif 1 sampai positif 1. Nah, ini didapatkan dengan cara mengakarkan daripada koefisien determinasi ya. Akar daripada koefisien daripada determinasi. Tapi di sini punya nilai plus atau min. Apa maksudnya plus atau min? Ya dia berbanding terbalik atau berbanding lurus terhadap peningkatan variabelnya. Contohnya kalau Y sama dengan min 5X, tentu setiap variabel X itu dia akan menurun nilai Y-nya. Jadi kita ambil contoh di sini.
Ada pertanyaan? Maaf, ini bocor di mana? Nggak tahu bocor di mana. Oke, pen. Oke. Nah, jadi di sini adalah variabel Y sama dengan B0 tambah B1X. Nah, ini variabel. Variabel X yang punya pengaruh terhadap variabel Y ditulis dengan RXY. Nah, ya, RXY yang nilainya bisa positif atau bisa negatif tergantung dari posisi di sini, tandanya di sini ya. Kemudian daripada akar daripada R kuadrat ya. R kuadrat itu adalah koefisien determinasi. Ya. Nah, ini koefisien determinasi. Nah, sedangkan tanda itu dipengaruhi oleh tanda dari B1 di sini positif atau negatif. Artinya contohnya misalkan Y sama dengan 5 dikurangi 2X. Ya. Setiap kenaikan daripada 2X, ya, setiap ini X-nya naik di sini, nah ini dia maksudnya berbanding terbalik. Nilai Y-nya pasti turun. Dikarenakan daripada koefisien ini. Ya, jadi korelasinya koefisien korelasi ya. Koefisien korelasi yang ditulis dengan R XY yaitu tanda daripada variabelnya dulu, variabel X di sini ya negatif, berarti dia negatif, artinya relasinya berbanding terbalik gitu ya. Dibagi dengan nilai daripada bukan dibagi, sorry. Nilai daripada akar daripada koefisien determinasi. Selesai. Nah, ini yang dimaksud dengan koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Ya. Nah, selanjutnya adalah tinggal kita menghitungnya saja. Cara menghitung tadi di sini kalau pakai Excel korelasi menggunakan Corel begitu. Kemudian kalau menggunakan determinasi yaitu RSQ ya. RSQ yang ditulis dengan ditentukan yang mana Y-nya dulu, Y-nya yang ini, kemudian X-nya yang ini, ya sesuai dengan datanya. Gitu. Maka dapatkan adalah korelasinya adalah min 0,902734, gitu ya. Nah itu adalah cara menghitung nilai determinasi dan nilai korelasi. Ya. Nah hanya itu saja. Kemudian oke, kita ambil contoh satu di sini biar memudahkan kita. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya hapus dulu yang ini. Terus bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah data-datanya, contoh ya. Kemudian 3, 7, 5, 11, 14. 3, 7, 5, 11, 14. Ya. Nah, ini saya kasih nama X. Ini ini saya kasih nama Y ya, XI atau YI itu ya. Kemudian untuk mendapatkan regresinya yaitu 0,2 tambah 2,6X tadi regresinya bisa kita gunakan
regresinya ya. Regresinya dengan mudah kita bisa menggunakan Linus ya. Linus. Oh, sorry, Linusnya kita blok dulu dua kolom dan kita tulis Linus supaya bisa keluar dua nilai, yaitu nilai A dan nilai B ya. Nah, yaitu di sini diketahui di sini apa? Nilai Y-nya kita kasih, kemudian titik koma kita kasih nilai X-nya, kemudian kita tutup langsung, Ctrl Shift Enter. Maka nah ini di sini adalah nilai apa? Tadi diketahui nilai konstanta yang pertama. Yang kedua baru nilai variabelnya. Jadi di sini konstantanya adalah 2,6 harusnya ya. 2,6 dan 0 itu. Betul ya? Kenapa salah? Balik ya. Variabelnya adalah nih. Di sini konstantanya adalah 0,2, variabelnya adalah 2,6. Terusnya konstanta dulu kalau di sini ya. Atau beda ini. Ya. Oke, berarti ini bukan output ya di sini. Oh, konstanta kalau diketahui konstantanya begitu ya. Nah, ini kan nggak diketahui konstantanya. Jadi di sini outputnya adalah di sini konstantanya adalah 0,2 dan variabelnya adalah 2,6 sehingga didapatkan yang persamaan ini. Oke ya, sudah kita buktikan. Kemudian yang kedua yaitu SSE, SST dan SSR. Gimana cara mendapatkannya? SSE misalnya. SSE dulu, SSE ya. Itu tadi regresinya, saya pindah ke kanan ya. Sorry. Nah, kemudian SSE tadi adalah apa? SSE data dikurangi apa? Prediksi. Ya. Kalau Y-nya 3, Y prediksi berapa? Ini persamaannya nih. Ya, Y prediksi. Di sini saya tulis ya. Ya. Berarti saya tulis dulu persamaannya ya. Oh, Y nggak usah ditulis lagi, sorry. Udah ada di sini. Yaitu Y topi sama 0,2 tambah 2,60 X ya. Berarti prediksinya kita tulis Y topi begitu. Prediksinya Y topi saya tulis begitu adalah sama dengan 0,2 tambah 2,6 kali ya. Nah, kalinya yang mana? Yang Y ini. Nah, sorry. Ini kan 2,6X. Yang dikali X di sini. Nah, itu adalah prediksinya. Nah, prediksinya 2,8. Nah, jadi ini ada Y topi. Selesai. Apa yang dimaksud dengan SSE? SSE adalah tadi nilai Y-nya. Y itu adalah data yang ini dikurangi dengan Y topi. Nah, itu adalah SSE. Nah, errornya adalah sorry, sama semua errornya. Kali 2. 0,2, 2,6 kali C17. Oh, beda. Oh, ini nggak otomatis, Excelnya bermasalah ini. Oke, ya. Ini ya. Ini
Excelnya bermasalah, nanti di-update lagi ya. Nah, kenapa sama tadi makanya. Nah, ya, oke. Nah, ini SSE, kemudian apa lagi? Y-bar ya. Y-bar. Y-bar itu adalah Y-bar. Nah, gini Y-bar aja ini ya. Y-bar. Artinya adalah nilai rata-rata. Dari ini dibagi apa? Average aja ya. Nilai rata-rata itu average. Average daripada ini. Nah, itu Y-bar. Sehingga didapatkan Y-barnya 8. Sedangkan SSR yaitu prediksi dikurangi rata-rata. SSR itu prediksi dikurangi rata-rata. Prediksi yang ini prediksi ya. Y topi dikurangi Y bar ya. Nah, prediksi dikurangi rata-rata. Nah, itu adalah ini prediksi dikurangi rata-rata. Ini adalah nilai dikuratkan dulu ya, sorry. Sorry, ini nilainya sama semua. Y-bar itu 8 sama semua. Ya, kemudian kemudian yang berbeda itu di sini. Nah, itu ya. Nah, dikuadratkan itu namanya adalah SSR. Dikuadratkan ini dikuadratkan. Nah, itu SSR. Namanya adalah SSR. Nggak tahu ya, kenapa otomatis. Ini harus diinstal ulang mungkin ya. Sini. Sudah. Jadi SSE sudah, SSR sudah ya, udah SS bar ya, tinggal SST tinggal dijumlahkan saja ya. Yang ini dan yang ini. Sorry, ini belum dikuadratkan ya. Jadi ini dikuadratkan terlebih dahulu, yaitu sini langsung aja dikuadratkan. Nah, itu. Nah, jadi totalnya adalah SS. Nah, ini saya nggak hapus saja ya. Nah, SST adalah jumlah tadi. SST tadi jumlah yang ini ditambah yang ini. Ya, kayaknya bermasalah Excelnya, tapi saya yakin Excel teman-teman di rumah tidak bermasalah ya. Ini. Apa ya sedikit ya. Nah, sudah dapatkan semuanya, maka selesai problem yang kedua ya. Itu ini. Nah, berikutnya adalah koefisien determinasi. Determinasi tadi adalah SS apa? SSR dibagi dengan determinasi itu SSR dibagi dengan SST ya. Ini determinasi. SSR dibagi dengan SST. Berarti ini sorry.
determinasi koefisien R kuadrat aja lah, R kuadrat ya, koefisien determinasi yaitu SSR dibagi dengan ini. Bukan itu ya, jumlahnya, sorry ya. Jumlahnya LT sama dengan, kemudian di sini juga jumlahnya LT sama dengan, ya. Nah, jumlah ini yang kemudian SSQ, nah 67,6 sini dibagi dengan, ya, maka itu adalah nilai dari, lebih ini. Salah nih lebih ini. Fragil. Yang salah kalau itu, kalau nilainya lebih dari 1 ya. Apa tuh kira-kira? Kita lihat lagi SSE. SSE tadi apa? Nah, YI dikurangi Y prediksi ya. YI dikurangi Y prediksi dikuadratkan. YI dikurangi Y prediksi, tuh dikuadratkan, betul ya. Nih. YI dikurangi Y prediksi, betul. Kemudian oh sorry, kuadratnya belum ikut semua tuh. Nah, nih. Dia nggak ikut semua. Nah, nggak otomatis nih. Pada bermasalah segini. Y bar, oke. Kemudian ini dikuadratkan. SSR itu dikuadratkan, oke. Kemudian, ya, betul. Kita cek dulu. 7,6. Ini capek juga gini ya. Satu persatu ya. Nah, kemudian ini nggak tahu masalah di mana. Kita coba check-in dulu. Nah, SSR dibagi dan SST. Harusnya SST itu kan lebih besar ya. Jadi ya. Oke. Ya, ini salah ya pasti ini. Kan sepertinya Excel saya itu agak bermasalah sedikit karena nggak auto ini.
langsung cek satu-satu. Jadi kita coba di spreadsheet aja. Spreadsheet, coba spreadsheet. Ini X, ini Y, kemudian ini Y apa namanya? Y topi, prediksinya menggunakan ini ya, prediksinya menggunakan ini, kemudian ya ini prediksinya, sorry. Nah, kemudian Y dikurangi tadi sama dengan ini dikurangi Y ini dikuadratkan ya. Kemudian ini Y bar sudah tepat, ini Y dikurangi Y bar, Y dikurangi Y bar. Y yang ini ya, Y-nya dikurangi Y bar. Y bar itu di sini 8 ya. Oke, hasilnya adalah ya ini banyak yang salah ya kalau di ini ya. Kalau di Excel saya itu salah. Kemudian SSR itu adalah ini sudah oh belum ya, ini belum dikuadratkan, Y dikurangi Y bar. Nah, ini SSR itu adalah ini dikuadratkan ya. Nah, SSD itu sendiri adalah tadi ini SSE ditambah SSR ya. Harusnya memang lebih besar ya. Tuh. Nah, jadi ini sama dengannya LT sama dengan ya ini sorry sumnya aja. Sum. Nah, ini kalau ini sumnya jumlahnya. Nah, ini udah benar ya. Sama dengan 80 dibagi yang ini. Nah, 0,8658 ini adalah nilai koefisien daripada determinasinya. Koefisien korelasinya, kalau determinasi saya belum tahu di sini di spreadsheet apakah bisa menggunakan RRQ. Jadi kita coba aja RSQ. Nah, ternyata bisa ya. Nah, ini adalah koefisien determinasi, bisa menggunakan tadi nilai Y-nya dulu ya. Nilai Y-nya dulu, kemudian titik koma, nilai X, kita bandingkan apakah hasilnya benar, kemudian kita enter. Ya, 0,845. Apakah ini signifikan terhadap perubahannya atau tidak? Kita lihat saja. Apakah saya tertukar? Coba kita cek. Nilai X dulu, titik koma, nilai Y. Nah, 0,845 ternyata nggak ngaruh ya.
Nah, berarti ini mungkin ada cukup signifikan ya, 845 sama 865 nilai daripada koefisien determinasi. Sekarang kita lihat dulu apakah saya ada yang salah. SSE tadi YI dikurangi Y topi sudah benar. Kemudian apa lagi? Untuk Y barnya adalah dibagi tadi ya. Kalau ini dibagi berapa? Average ya langsung ya. Y barnya di sini average ya. Jadi nggak mungkin salah seharusnya. Coba average daripada apa nih? Average daripada data ya, YI. Daripada data yaitu yang ini. Nah, betul ya, 8. Kemudian kita cek lagi. Nah, YI dikurangi YI dikurangi Y bar. YI dikurangi Y bar ini adalah SST ya, salah. SST-nya di sini tuh, YI dikurangi Y bar. Ini salah nih ya. Ini YI, ini Y bar. Ini adalah ketika dikuadratkan ini adalah SST. Nah, ini salah. Ini SST. Kemudian SSE-nya bagaimana? SSR yaitu nilai daripada SST ini, ya kan? Dikurangi nilai daripada SSE, ya. Nah, jadi baru kita dapatkan nih nilai. Nah, berarti koefisien determinasinya 67,6 sini dibagi dengan SST ya. Ya 0,845 itu ya. Nah, jadi ini udah clear nih. Kalau udah dapat koefisien determinasi, koefisien korelasinya ini determinasi, kemudian korelasinya, correlation yaitu sama dengan korel ada. Jadi korelnya apa dulu? Y dulu adalah, baru kemudian X arraynya ya. Ya 0,91 ya. Oke. Itu barangkali untuk perkuliahan kali ini. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Halo? Masih ada? Masih cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, demikian ya untuk perkuliahan hari ini. Sekarang dari perkuliahan hari ini, tadi saya ngerjain nomor 1 tuh, sudah diikuti semuanya. Nanti saya bagikan record perkuliahannya, teman-teman ngerjain yang nomor 2 ya. Nah, ini kan tadi itu apa nih? Ini aja SSE, SST, SSR terdapat. Kemudian koefisien determinasi sudah tadi yang ini ya, ini koefisien determinasi. Kemudian dengan menggunakan RSQ ya. Baik dengan RSQ ataupun dengan menggunakan tadi pembagian dari SSR dibagi dengan SST, itu hasilnya sama. Kemudian yang terakhir adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi di sini adalah kalau menggunakan tadi itu ini menggunakan pemrograman Corel, kemudian kalau menggunakan apa namanya, ini tanda menggunakan dari definisi tadi korelasi, saya tambah di sini satu lagi ya, sebelah kanan. Korelasi korelasi sama dengan
tanda di sini adalah positif, jadi tetap di sini adalah positif. Tanda itu kan positif. Kemudian akar itu berarti pangkat setengah daripada ini 0,845, yaitu 0,845 dipangkatkan 0,5 ya. Itu adalah korelasinya tuh ya. Nah, jadi bisa dilihat hasilnya adalah sama gitu ya. Demikian. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Silakan dikerjakan nanti nomor 2 ya. Untuk latihannya. Untuk ujiannya nanti saya berikan kisi-kisinya di link di pertemuan 15 ya. Nanti ujiannya menggunakan aplikasi aja, seperti aplikasi di aplikasi Adlink ya, tapi nanti di kelas dikerjakan tentu ya, nanti lihat aja apakah perlu kalkulator ya, nanti kalau boleh menggunakan kalkulator tentu silakan di bawah nanti, atau kalau menggunakan HP kayaknya agak berisiko ya. Menggunakan alat bantu hitung boleh, silakan ya. Itu saja. Lagi ingin ditanyakan? Tidak ada, cukup? Tidak, Pak. Nomor tadi ya, nomor 2 nanti saya share aja sekarang. Ini masih dengan cara yang sama dikerjakan. Tadi di itu ya, supaya dipahami konteksnya seperti apa cara mendapatkan nilai dari modelnya, kemudian mendapatkan relasi, determinasi, sama ini SSD dan SSR. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk perkuliahannya nanti saya checklist ya,